Ketika kerajaan Pajajaran diperintah oleh Prabu Surawisesa, pemirsa, bahwa kerajaan Pajajaran itu pernah melakukan serangan terhadap Muntur. Nah, Muntur ini, pemirsa, sekarang merupakan wilayah atau desa yang terletak di Kabupaten Indramayu. Dan dalam serangan tersebut itu dikisahkan bahwa Muntur itu, pemirsa, ya pada akhirnya penguasanya itu Arya Wirasakti pada waktu itu penguasanya bertakuk lutut kepada Prabu Surawisesa. Nah, kemudian yang menjadi soal adalah kenapa sih Pajajaran yang kala itu diperintah oleh Prabu Surawisesa melakukan serangan terhadap Muntur? Kenapa kan begitu? Padahal Muntur sendiri pada waktu saat itu adalah merupakan negeri bawahan Pajajaran. Loh, kok kenapa begitu loh? Prabu Surawisesa menyerang Muntur kan begitu. Kisah mengenai serangan yang dilakukan oleh Prabu Surawisesa pada suatu daerah atau kerajaan bawahan yang bernama Muntur itu, pemirsa, di mana penguasa Muntur kala itu bernama Sang Arya Wirasakti itu, pemirsa, dikisahkan dalam naskah Carita Parahyangan. Naskah Carita Parahyangan sendiri ini, pemirsa, merupakan salah satu naskah yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta. Jadi dalam naskah itu dikisahkan memang bahwa pada tahun 1523 itu Prabu Surawisesa itu melakukan serangan terhadap Muntur. Adapun sebab-sebab serangan terhadap Muntur itu dalam naskah itu dikisahkan bahwa selepas Prabu Surawisesa itu mengadakan perjanjian dengan Portugis atau mengimplementasikan perjanjian dengan Portugis, di mana pada waktu itu Pajajaran mengizinkan pembuatan benteng di Sunda Kelapa. Wilayah-wilayah kerajaan Pajajaran yang sudah memeluk Islam itu jumlahnya itu 16 negeri bawahan Pajajaran yang sudah memeluk Islam, rakyat dan raja bawahannya itu merasa tidak terima gitu. Mengapa tidak terima? Karena Portugis itu dikenal sebagai musuhnya orang Islam. Dan sebagaimana diketahui pula bahwa pada tahun 1511 itu Portugis ini kan menghancurkan Kesultanan Malaka. Terus kemudian pada tahun 1521 Portugis juga menghancurkan Pasai. Dan selanjutnya menghancurkan Ternate. Nah, orang-orang Pasai, orang-orang Malaka, orang-orang Ternate itu kan banyak yang lari ke Jawa itu meminta suaka. Dan penderitaan orang-orang Islam di bawah Portugis itu kan dikisahkan kepada orang-orang Jawa yang termasuk kepada orang-orang Islam. Sehingga oleh karena itu pada waktu itu penguasa Islam di wilayah kerajaan Pajajaran, maksudnya yang sudah memeluk Islam itu merasa kebijakan Prabu Surawisesa untuk mengimplementasikan perjanjian dengan Portugis itu, maksudnya Pajajaran menjadi sekutu Portugis itu, ya ditentang. Sehingga akibat pertentangan itu dan akibat degilnya pemerintah pusat yang tidak mau mendengarkan aspirasi negeri-negeri Islam yang tidak mau bersekutu dengan Portugis itu, ya akhirnya karena degil begitu Prabu Surawisesanya, artinya karena tidak mau mendengarkan negeri bawahannya yang Islam, ya tetap melanjutkan kerjasama dengan Portugis. Ya akibatnya 16 kerajaan bawahan Pajajaran, 16 negeri bawahan Pajajaran itu menyatakan diri merdeka dari Pajajaran. Dan salah satu yang menyatakan kemerdekaan terhadap Pajajaran itu adalah Sang Arya Wirasakti yang merupakan penguasa di Muntur atau penguasa di Muntur. Kita cerita ke-16 kerajaan bawahan Pajajaran yang pimpinannya sudah memeluk Islam itu kompak melakukan pemberontakan begitu.
Nah, karena kompak melakukan pemberontakan, artinya menyatakan diri merdeka dari Pajajaran, maka secara otomatis pemerintah pusat yang melakukan serangan, gitu kan. Nah, singkat cerita, Prabu Surawisesa itu yang melakukan serangan terhadap 16 itu, dan salah satunya itu memimpin secara langsung melakukan penyerangan ke Muntur, ke Indramayu, dan pada akhirnya Muntur itu dapat bertekuk lutut kembali di bawah Pajajaran. Naskah cerita Parahyangan ini tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Raja Munturnya itu wafat, tewas, dan lain sebagainya. Tidak dijelaskan ya pemirsa. Hanya saja orang-orang yang diserang oleh Pajajaran itu kemudian dari 16 negeri-negeri bawahan Pajajaran itu melarikan diri ke Cirebon. Nah, sebab nantinya pemirsa, bahwa orang-orang dari 16 negeri bawahan termasuk Muntur yang melarikan diri ke Cirebon itu nanti yang mengadukan ke Sunan Gunung Jati. Nantinya pemirsa, bahwa aduan orang-orang dari Pajajaran, bekas wilayah Pajajaran yang masuk Islam itu, yang melarikan diri ke Cirebon itu nanti ditanggapi oleh Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati waktu itu yang menjadi marah, sehingga nantinya Sunan Gunung Jati itu bersekutu dengan Demak untuk melakukan invasi ke wilayah kerajaan Pajajaran, terutamanya wilayah pesisir yang pimpinan dan rakyatnya sudah Islam. Nantinya dalam sejarah itu dikenal dengan peristiwa serbuan untuk merebut Sunda Kelapa dan Banten itu. Nantinya serbuan itu kan nantinya dipimpin oleh Fathahillah dan beberapa jenderal perang dari Cirebon seperti Dipati Keling, Pangeran Charbon, dan lain sebagainya. Jadi kisah ini, kisah serbuan Pajajaran ke Muntur ini merupakan rentetan kisah daripada peristiwa itu.